benar-benar kelihatan hasilnya. Mohon ruangan ini disterilkan hanya khusus yang ikut program nol botol. Yang tidak ikut grup dasar ini mohon berdiri, kemudian ikut Pak Mul. Mohon berdiri di lantai 2. Angkanya terserah, mau 1 real, 5 real, 10 real, 50 real, 100 real. Tapi janji yang Bapak Ibu ucapkan sekarang ini, besok begitu hadir di Madinah, tunaikan. Tunaikan. Dua ini real kasih real, punyanya 5 real kasihkan 5 real. Yang di dada saya. Dan janji panjenengan di dalam hati masing-masing itu kerjakan sendiri besok di Madinah. Itu umpannya kita. Pak, Bu, kita ini seringkali begini. Kalau mengatakan kepada Allah, ya Allah saya itu kepingin zakatnya 1 juta. Kalau kita ngomongnya begini, berarti Allah nanti akan memberikan kepada kita yang hitungannya zakat 1 juta itu berapa? Gitu, ngerti maksudnya ya? Kita kan seringkali nunggu punya baru dikeluarkan. Jangan menggunakan umpan dibalik. Kalau 25 rupiah itu adalah kewajiban zakat bagi orang yang punya duit 1000. Panjenengan ngomong, ya Allah, saya kepingin zakatnya bukan 25 tapi 1000. Berarti Allah nanti harus ngasih berapa ya? Gitu ya. Nah, kayak begitu yang saya lakukan hari ini. Panjenengan janji sama Allah, sesampainya di Madinah besok, ya Allah, saya akan sedekah di kota Madinah. Sedekah saya berikan pada fakir miskin yang ada di sana. Tolong ya Allah, hari ini saya dititipi ilmu. Sudah bunyi? Sudah bunyi enggak janjinya? Ya, angkanya tidak ada, mas tatotu semampunya. Udah ya. Ada yang baru ikut? Yang kemarin belum ikut ada? Baru ikut sekarang? Ada, menyesuaikan saja. Tahan ya. Ini pendek. 1 ketukan. Diturunkan. Tangan kirinya dipakai. Ini juga pendek. 1 ketukan. Diturunkan. Sekarang dibuat gedoknya. Ini pendek. 1 ketukan. Kita ulang. Apa ini? Kalau ini saya luruskan jadi panjang. Ulang lagi. Kalau ini saya luruskan jadi panjang. Sekali lagi. Ini 1A. Kalau ini saya luruskan jadi 2A. Kalau ini nanti tangan yang kiri. Pendek, 1 ketukan, ulang. Pendek. Kalau saya luruskan jadi panjang. Ulang. Kalau saya luruskan jadi panjang. Sekarang gedotnya. Panjang apa pendek? Apa? Bagus. Ini apa? Kalau saya dobeli jadi? Ini apa? Kalau saya tegakkan? Sekarang tangan yang kiri. Ini. Kalau didobeli? Ditarik? I. Kalau saya luruskan? Sekarang urut. Apa? Sekarang tangan kiri. Dibalik. Dibalak-balik. Ya. Apa ini? Kalau ini? Tasdid. Tasdid. 1 mati, 1 hidup.
Berarti setiap huruf yang ditasdid setelah dimatikan dihidup. Ini review yang kemarin ya, sebelum saya tambahkan. Apa yang baru saja kita praktekkan dalam bentuk gerakan tadi sama dengan menulis harokat. Dalam bahasa Indonesia sama dengan memberikan vokal a, i, u, vokalnya. Dalam bahasa Arab namanya harokat. Sama apa enggak? Yang hurufnya diganti apa saja. Kalau dikasih harokat begini jadi a, jadi i, jadi u. Oke. Rangkap gerakan yang tadi kita pakai a, i, u. Saya ulang di Bapak supaya terekam dengan baik. Saya pelan-pelan. A, i, u. Ini kan sama dengan ini. Maksudnya paham ya? Ini apa? Kalau ditegakkan, ini apa? Kalau ditegakkan, ini apa? Kalau saya balik, jadi majaz. Jadi harokat, ini apa Pak? Kalau ditegakkan jadi panjangkan. Ini kalau ditegakkan, kalau ini, kalau dibalik panjang. Ini kesimpulan. Saya lewati. Orangnya santun, lembut, seperti itulah. Quran itu secara syar'i bisa dibaca sampai 7 manjaz. Hanya saja tidak kemudian setiap ayat ini bisa dibaca 7 manjaz. Ada bagian-bagian tertentu yang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini namanya wasol. Dibaca sambung. Bacaan seperti ini biasanya dipakai para takbir itu. Jangan pakai, boleh, tapi pesan saya satu. Ketika di penghujung ayat kepala boleh, jangan dibaca cepat. Awalnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus? Amin. Enak ya? Iya. Kadang-kadang mulai, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Berhenti tapi tanpa nafas. Bisa? Ini cara membaca surat Fatihah. Makanya Bapak Ibu kalau tidak terbiasa sholat tarawih yang 20, jangan disalahkan kalau mereka sholatnya cepat. Mungkin membaca Fatihahnya dengan cara ini. Dengan
kebaikan. Dialah Nabi kita junjungan Muhammad Rasulullah SAW yang senantiasa membalas keburukan dengan kebaikan. Satu saat ada seorang Yahudi pengemis yang ada di dalam hatinya cuma kebencian kepada Nabi. Barangkali Nabi beserta rombongan melewati pasar Madinah, lelaki tua lagi buta Yahudi pengemis ini selalu kemudian langsung melontarkan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan, bahkan itu sekenanya. Dengar, maka dia sudah tidak kuat dan langsung mencabut pedangnya. Umar, dimasukkan kembali dalam selongsongnya. Umar rasanya sudah tidak kuat kalau kemudian Nabi junjungan kecintaannya diperlakukan demikian. Keesokan paginya pasar tetap ramai, tapi ada nuansa yang berbeda. Karena lelaki tua buta Yahudi pengemis yang menyimpan kebencian itu tidak sedang ada di tempat, sehingga tidak ada lagi yang mencaci maki Nabi kita, tapi justru apa yang dilakukan oleh Rasul Agung kita justru bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Saat ketika Nabi tahu dia dalam posisi sedang sakit, maka kemudian Nabi mencatatkan nama dirinya menjadi orang yang pertama kali justru menjenguknya. Jikalau orang itu sedang lapar, Nabi yang dia kemudian ingin menggantikannya bernama Zaid. Saat ketika Zaid itu memberikan makan, ditolak. Saat ketika Zaid itu memberikan minum, ditolak. Saat ketika Zaid memberikan perawatan, ditolak. Dan lelaki itu dengan pulas mengatakan, kamu amat berbeda. Yang kemarin orangnya lembut, kamu begitu kasar. Mendengar kalimat ini kemudian spontan Zaid itu kemudian menangis. Memang aku bukan orang-orang yang kemarin, aku cuma ingin meneruskan. Kalau begitu sih kau idoni setiap saat. Dan sekarang dia telah pergi. Siapa dia wahai Zaid? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lelaki itu kemudian meraung-raung, menangis ingin menjumpai Nabi yang telah wafat. Dan dia dapat syahid karena keelokan akhlak Nabi kita. Dia mengucapkan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mungkin sangat berbeda sikap yang diambil. Walat rapomu. Kisah-kisah seperti ini cukup banyak dan kita wajib tahu supaya kita kenal betul dengan Nabi junjungan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena iblis terbawa sifat sombong sehingga menolak perintah Allah untuk bersujud menghormati Adam alaihissalam. Kisah panjang iblis yang sombong ini sesungguhnya hampir selesai ketika di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Iblis sudah mulai bosan, Pak, setelah hidup mulia di surga kemudian dipindahkan di tempat yang sangat indah yang bernama dunia. Saat ketika Nabi Musa diberikan kesempatan untuk menatap langsung Allah, berkata-kata, berkalimat, berbicara langsung dengan Allah, maka iblis saat itu sudah menitipkan salam pada Nabi Musa. Kalau dibahasakan saya sederhana, Musa, sampaikan kepada Allah, aku sudah mulai bosan hidup di dunia, amat jauh dengan asal muasalku dulu ketika dihidupkan pertama kali oleh Allah di tempat yang amat mulia yang bernama surga. Tolong wahai Musa, sampaikan kepada Allah. Sampai batas sekian panjang perjalanan Nabi Adam sampai Nabi Musa, kesombongannya tidak kunjung habis. Kata iblis, ketika Adam hidup saja aku enggan untuk sujud kepadanya, apalagi setelah dia ada. Maka kholidina fiha abada, selama-lamanya dia membawa kesombongan dan selama-lamanya dia tidak akan pernah kembali lagi ke surganya Allah. Pangkal berikutnya adalah